Shalom Bapak Ibu Saudara sahabat doa pagi. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Mari kita sebelumnya bersaat teduh. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Sungguh luar biasa kasih setia, berkat dan penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami bersama-sama saudara-saudara kami yang boleh mengikuti doa pagi hari ini. Bapa, berkati dari awal hingga akhir di dalam semua persekutuan doa pagi ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatlah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Buka Alkitab kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Tema pada pagi hari ini kami memberi judul yaitu mendapatkan sesuatu yang lebih. Di ayat di ayat 5b dikatakan, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Tak seorang pun mau hidup di dalam keadaan pas-pasan. Kalau bisa, inginnya hidup di dalam kelebihan atau kelimpahan, tak mengalami kekurangan suatu apapun. Lebih, inilah yang sedang dicari dan dikejar semua orang di zaman sekarang ini. Demi mendapatkan sesuatu yang lebih, tidak sedikit orang rela menempuh cara-cara yang tidak wajar, melanggar hukum, dan menyimpang dari kebenaran. Bagi orang percaya, mendapatkan sesuatu yang lebih bukanlah perkara yang mustahil. Sebab Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itu di Yohanes 10 ayat 10. Ketika berada di Gibeon untuk mempersembahkan korban, dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpi pada waktu malam dan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Di ayat Mas tadi, di ayat 5. Tak seorang pun beroleh kesempatan emas yang seperti dialami oleh Salomo. Ini kabar baiknya, seperti hari ini Tuhan masih ingin dekat dan berkomunikasi dengan anak-anaknya, yaitu baik itu melalui firman-Nya, melalui mimpi secara langsung, atau melalui kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu. Kebanyakan orang jika beroleh kesempatan seperti Salomo ini pasti akan menggunakan jurus aji mumpungnya, yaitu minta segala sesuatu yang dapat memuaskan
keinginan dagingnya, minta uang, minta kekayaan, minta mobil, minta rumah, atau jabatan yang tinggi dan sebagainya. Perhatikan apa yang disampaikan Salomo kepada Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sebesar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian di dalam ayat 9-10. Di dalam hal ini Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Secara umum kata hikmat itu memiliki arti sesuatu atau pengertian dan permasalahan yang dalam mengenai orang, mengenai barang, kejadian dan atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Ketika beroleh kesempatan meminta kepada Tuhan, Salomo tidak meminta sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan diri sendiri atau kesenangan dagingnya. Yang diminta adalah hikmat agar cakap di dalam memimpin rakyat. Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Di dalam ayat 12 Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh Salomo, yaitu hikmat, dan bahkan ia memberikan sesuatu yang lebih dari yang dipikirkan. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Di dalam ayat 13 itu. Apa yang menjadi kunci untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan? Pertama yaitu memiliki kerendahan hati. Salomo mengakui segala kekurangannya di hadapan Tuhan. Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Di ayat 7 ia menyadari bahwa bukan karena kuat dan gagahnya jika ia diangkat sebagai raja menggantikan Daud ayahnya, melainkan karena campur tangan Tuhan. Ketika sedang berhasil sukses, berjaya, berkelimpahan materi atau berkedudukan tinggi, biasanya sulit bagi seseorang untuk berlaku rendah hati. Sebaliknya mereka akan membusungkan dada dan berlaku sombong, menganggap semua yang diraih adalah hasil kerjanya sendiri. Alkitab menyatakan di dalam Lukas 18 ayat 14b, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Juga ada tertulis, kerendahan hati mendahului kehormatan, di dalam Amsal 15:33. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, di Amsal 22 ayat 4. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Tuhan berkata, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dan ketika Salomo hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kehidupannya semakin di bawah Tuhan, naik dan terus naik. Ketaatan membuka pintu-pintu berkat. Jadi apa yang tidak pernah dilihat orang oleh mata dan tidak pernah
didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertiturannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertiturannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kita berdoa syafaat. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur, berterima kasih. Kami selalu mendapat kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari, dan kami belajar melakukannya untuk hidup kudus, setia, rajin, dan taat, dan selalu bersyukur. Saat ini kami bersama saudara-saudara sahabat Teduh Pagi dengan hati yang tulus berdoa buat saudara-saudara yang lanjut usia, yang sakit, dan yang di dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Yani Wibowo, buat Ibu Pariah Sutiwo, buat Bapak Hewan Wijaya, Ibu Umintati, Saudara Andre, Ibu Nani S. Johansson, Ibu Susana Indrawati, Ibu Liliana Wistanti Santoso, Ibu Pendeta Emeritus Insuyono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Soyostari, Saudara Cemi, Bapak Dominus Rohi, Bapak dan Ibu Hendi Deparim, Ibu Wiranti Ponto, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, juga untuk Bapak Wakimin, Bapak dan Ibu Wakimin. Juga kami berdoa juga buat saudara-saudara yang belum dapat disebutkan di sini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan, kami percaya melalui doa-doa kami semuanya Tuhan mendengar, dan melalui saudara-saudara yang mendampingi, Tuhan selalu memberkati kekuatan dan kesehatan. Ya, karena Tuhan memberikan kuasa yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Bapak. Kami saat ini juga berdoa buat pelayanan Bapak Pendeta Andreas Satur, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat, dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Seluruh program kegiatan dan ibadah tahun 2021 di GKI Gayung Sari, agar ibadah bisa berjalan seperti biasa. Yang saat ini sudah dimulai, Tuhan berjalan tatap muka, Tuhan berkati. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam berbagai daerah di Indonesia. Pemerintahan di dalam menangani pandemi virus corona, dan juga kami mohon virus corona boleh akan segera lenyap dan semua bisa berjalan seperti sebelum pandemi. Masyarakat sekitar gereja dan juga kota Surabaya, Tuhan berikan yang aman, dan juga bangsa dan negara kami semuanya, Tuhan, dari Bapak Presiden sampai dengan menteri-menteri sampai jajaran yang terendah, Tuhan berkati semua, penuh hikmat daripada Tuhan. Tuhan, kami doa juga buat pergumulan Bapak Pendeta Boy Simon, Tuhan berkati mereka sehingga Tuhan memberikan yang terbaik.
Bapak, kami berdoa buat sahabat-sahabat doa pagi yang saat ini juga boleh setia mengikuti doa pagi. Berkat kesehatan kami semua di dalam pekerjaan kami hari lepas hari. Tuhan ampuni dosa salah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.